Baik, Bapak Ibu, kita mulai dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati, Bapak Dewan Juri LKS Dikmen Provinsi Jawa Timur Web Teknologi. Hadir di tengah-tengah kita ada Bapak David Naista, ada Bapak Irfan Maulana, dan Bapak Ahmad Sauki. Yang kami hormati, Bapak-Bapak penanggung jawab lomba bidang web teknologi, penanggung jawab lokasi bidang web teknologi, dan seluruh Bapak Ibu pembimbing LKS Dikmen Web Teknologi beserta pesertanya masing-masing. Recording in progress. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bersama-sama hadir untuk memenuhi undangan technical meeting secara daring via Zoom ini dengan sehat dan sehat walafiat. Mudah-mudahan apa yang menjadi niat baik kita bersama dalam mensukseskan kegiatan LKS Dikmen di Provinsi Jawa Timur ini bisa terlaksana dengan kompetitif, yang tentunya bisa menghasilkan jawara-jawara yang terbaik untuk di Provinsi Jawa Timur semakin berprestasi dan lebih baik lagi. Amin ya robbal alamin. Salam serta salam semoga tercurah pada baginda Rasulullah SAW yang telah kita nanti-nantikan syafaatnya di hari akhir. Dan ketiga kalinya kami ucapkan terima kasih atas kesediaan waktunya dari Bapak Ibu semua, terkhusus untuk Dewan Juri dan juga penanggung jawab lomba serta Bapak Ibu pembimbing. Alhamdulillah di bulan Ramadan masih disempatkan untuk bertemu walaupun via online seperti ini Bapak Ibu ya. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Hasan dari SMK Negeri 1 Mojokerto. Kebetulan mewakili Bapak Kepala SMK Negeri 1 Mojokerto selaku penanggung jawab bidang lomba web teknologi. Mohon maaf sebelumnya, hari ini Bapak Hidayat selaku penanggung jawab bidang lomba belum bisa hadir bersama-sama kita di sini. Beliau masih ada kegiatan untuk koordinasi juga terkait dengan LKS di Dinas Pendidikan Provinsi. Itu saya sampaikan salam dari Bapak Hidayat kepada Bapak-Bapak tim Dewan Juri dan juga Bapak Ibu seluruhnya yang hadir di Zoom pagi hari ini. Sebelumnya, mari kita buka bersama-sama kegiatan di pagi hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Alhamdulillah wa ala kulli niyatin sholihah, Al-Fatihah. Baik, terima kasih. Untuk berikutnya, sambutan dulu dari penanggung jawab lomba yang memang hari ini Bapak Hidayat belum bisa, mungkin bisa diwakili dari Bapak penanggung jawab lokasi yang berada di SMK Negeri 1 Surabaya. Mohon izin kepada Pak Arsad boleh untuk memberikan sambutannya sebentar. Pada yang hormat Pak Arsad, kami persilakan. Nggak ada suaranya. Halo Pak Arsad, bisa dengar suara saya? Terlempar Halo, lagi. halo, tes. Halo? Oke, Nah, ya, monggo terima Pak, kasih Pak Hasan. saya persilakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu guru. Bapak Ibu pembimbing, juri, serta Pak Hasan. Eh, Alhamdulillah, eh, saya sebagai perwakilan dari penjab lokasi nanti insya Allah lomba akan dilaksanakan di SMK Negeri 1 Surabaya. Nanti kami akan mengusahakan sebaik mungkin apa yang dibutuhkan tergantung yang kita diskusikan hari ini. Ya. Nah, namun jika ada beberapa hal yang mungkin tidak bisa kami sediakan, ya mari kita diskusikan di sini untuk mencari solusinya bersama seperti itu. Tapi insya Allah forum ini akan menjadi forum awal agar semua nanti lomba berjalan dengan lancar,
tertib dan aman, sehingga kita bisa mendapatkan bibit-bibit atau anak-anak yang benar-benar berprestasi untuk mewakili ke tingkat nasional nanti. Mungkin cukup itu, Hasan. Semoga bisa sukses semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arsad atas sambutannya. Bapak Ibu yang kami hormati, harusnya agendanya adalah sambutan dari penjawab lomba, namun dari via WA yang saya hubungkan ke Bapak Hidayat masih belum bisa terkoneksi dengan baik. Jadi, mungkin kita loncati saja, kita langsung masuk ke poin technical meeting yang akan dipimpin dan dipandu oleh tim Dewan Juri. Nanti boleh Pak David Vista dulu selaku Ketua Tim Juri Web Teknologi untuk memberikan paparannya terkait dengan bidang lomba web teknologi di tahun 2026 ini teknis dan syarat ketentuan berlakunya seperti apa nanti akan dijelaskan dengan detail begitu. Baik Bapak Ibu, kami persilahkan kepada Bapak David Naista untuk berkenan memberikan paparannya. Dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Hasan untuk waktunya. Jadi saya Wali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah hadir untuk technical meeting LKS Web Teknologi untuk Provinsi Jatim tahun 2026. Kebetulan untuk tahun ini jurinya saya dibantu dengan Bapak Ahmad Irfan Maulana dan Bapak Ahmad Saugi, di mana beliau ini merupakan peserta untuk WorldSkill ASEAN dan WorldSkill Asia perwakilan Indonesia dan mendapatkan medali emas dan silver ketika pelaksanaannya, dan mereka juga merupakan alumni LKS sebelumnya dan meraih juara LKS nasional. Nah, untuk pelaksanaan lomba kali ini, kita akan laksanakan sistematisnya hampir sama persis seperti tahun kemarin. Jadi kita akan ada 2 modul yang dilombakan selama 2 hari. Lalu, untuk penilaiannya, kita akan lakukan penilaian masing-masing untuk modul. Jadi misalnya hari pertama kita mengerjakan modul klien, dan hari kedua kita mengerjakan modul server. Dan di hari itu juga kita akan menilai langsung hasil peserta di komputer masing-masing. Untuk lebih detailnya, ini saya akan share screen. Saya share screen untuk slide tentang technical meeting kali ini. Jadi, pada technical meeting kali ini, kita akan membahas apa saja yang akan kita kerjakan, modul apa saja yang akan ada pada pelaksanaan LKS, dan persiapan apa saja yang harus disiapkan oleh panitia dan juga peserta ketika pelaksanaan lomba. Oke, nah modul yang akan kita kerjakan, kita akan memiliki 2 modul, sama seperti tahun sebelumnya. Kita akan memiliki modul client side dan modul server side, di mana pada modul client side ini peserta diminta untuk membuat aplikasi atau sebuah game dengan menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Kemudian di modul kedua, kita diminta untuk membuat sebuah aplikasi front-end dan back-end, di mana back-end-nya kita diminta untuk membuat RESTful API, dan front-end-nya diminta untuk mengerjakan tampilan dari API yang sudah kita buat di RESTful API. Nah, untuk client side ini, peserta diminta untuk membuat sebuah aplikasi atau game. Jadi bisa game, bisa aplikasi, intinya kita hanya menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Jadi tidak diperbolehkan menggunakan framework apapun. Jadi di sini kita diminta untuk mengerjakan semuanya hanya dengan 3, yaitu HTML, CSS, dan JavaScript. Di sini semuanya akan disediakan oleh juri, dan peserta hanya mengerjakan berdasarkan apa yang dipersiapkan. Seperti untuk modul game, itu kan ada resource gambar ya. Jadi nanti resource gambar, apapun yang ada di situ, nah itu sudah disediakan, jadi peserta hanya mengerjakan saja. Nah, ini adalah contoh game atau aplikasi yang dikerjakan pada LKS Jatim tahun sebelumnya, dan
ini adalah yang paling bawah ini merupakan soal LKS nasional tahun sebelumnya. Jadi di sini di modul klien bisa berbentuk game, contohnya seperti game ini dan aplikasi seperti yang ada di bawahnya. Nah, untuk detail dari contoh ini nanti kita akan bahas sambil membahas tentang technical deskripsi dan kisi-kisinya untuk lebih lanjut. Intinya pada modul ini peserta full menggunakan logical thinking, jadi mengerjakan berdasarkan soal yang diminta, ya outputnya sesuai dengan apa yang ditulis di soal. Kemudian, modul kedua yang kita laksanakan di hari kedua, itu adalah modul server side. Nah, di mana pada modul server side ini, peserta diminta untuk membuat dua. Jadi, di sini ada dua output yang diminta. Jadi, ada back-end dan ada front-end. Di mana back-end-nya peserta diminta untuk membuat REST API dan front-end-nya diminta untuk membuat ya tampilan aplikasinya. Kemudian resource yang disediakan pada modul server ini pastinya ada database yang sudah disediakan, ada Postman Collection, kemudian ada template yang tinggal digunakan. Jadi peserta tidak perlu melakukan desain di modul server ini, semuanya sudah disediakan. Lalu ada Laravel, skeletonnya sudah disediakan, Laravel, Vue, dan React. Di mana Laravel ini ada tambahan library seperti Sangstorm yang bisa digunakan, dan Vue juga ada library tambahan seperti Axios dan Router. Serta React.js juga begitu. Ada tambahan Router dan Axios. Kemudian output yang diminta pada modul kedua ini lebih banyak dibanding yang modul pertama. Kalau modul pertama kan hanya diminta file index.html dengan CSS dan JavaScript-nya. Nah, kalau di modul server diminta ada lumayan banyak permintaannya. Yang pertama ada API-nya. Jadi API ini adalah file Laravel kalian. Nanti untuk membuat REST API-nya menggunakan framework Laravel. Kemudian front-end-nya adalah aplikasi yang dibuat menggunakan Vue atau React.js yang sudah disediakan. Jadi untuk front-end-nya kita sediakan dua, dan bebas peserta memilih yang mana yang enak digunakan. Lalu pastinya ada export database dalam bentuk SQL. Nah, dan yang terakhir ada diagramnya. Tujuannya adalah untuk juri dapat melihat apakah ada relasi tambahan yang dibuat oleh peserta, karena hal tersebut juga termasuk dalam poin penilaian. Jadi ada dua modul, ada klien dan ada server. Lalu untuk sistem penilaian, jadi peserta tidak perlu khawatir untuk penilaiannya. Semuanya sudah tertulis jelas dalam marking sim. Jadi dalam marking sim itu sudah ada semuanya, ada poin dalam bentuk measurement dan ada poin dalam bentuk judgment. Di mana poin measurement itu merupakan poin penilaian dengan poin yang pasti. Jadi kalau misalnya poin penilaiannya itu ada atau dikerjakan, otomatis dapat poin. Tapi kalau misalnya tidak ada, maka otomatis nilainya kosong. Dan juga ada jenis penilaian dalam bentuk judgment, di mana judgment itu ada range poin penilaiannya. Jadi biasanya range-nya itu ada 3. Kalau misalnya sesuai dengan kriteria A, maka poinnya misalnya 1. Terus kalau misalnya sesuai dengan kriteria B, poinnya 2, dan seterusnya. Ya nanti setelah ini saya akan jelaskan lebih lanjut untuk sistematika penilaiannya seperti apa. Lalu untuk bobot, sesuai dengan technical deskripsi yang sudah di-share sebelumnya, kita ada 50-50. Jadi kliennya 50% dan servernya juga 50%. Dengan jumlah waktu yang sama yaitu 4 jam. Jadi pagi kita melakukan briefing pengerjaan soal, lalu soal dikerjakan, lalu siang harinya juri akan menilai apa yang dikerjakan oleh peserta. Dan yang pasti, sesuai dengan yang ditandai berwarna merah ini, soal akan berubah minimal 30%. Minimalnya 30, berarti maksimalnya bisa 100% dari kisi-kisi. Jadi kisi-kisi yang akan di-share itu bukan soalnya. Namun, kisi-kisi yang di-share yaitu gambaran bagaimana soal nanti yang akan keluar. Kira-kira seperti itu. Lalu, untuk sistematika penilaiannya seperti ini. Jadi untuk sistematika penilaiannya di sini, kita ada 2 jenis yang tadi sudah saya sebutkan, ada measurement dan ada judgment. Jadi sebenarnya dari bobot 100% atau 100 poin penilaian yang ada, itu poin dari masing-masing modul itu tuh sangat rigid. Jadi ada poin-poin kecil, di mana di dalamnya itu paling poinnya bernilai sekitar 0,25% atau 0,25 atau
1 atau 0,5. Nah, seperti yang dilihat di sini. Jadi di sini ada poin, misalnya membuat folder aja itu ada poinnya. Jadi nanti peserta diharapkan mengikuti semua yang diminta oleh soal. Jadi kalau misalnya di soal diminta A, ya kerjakan A. Pasti itu ada poin penilaiannya. Karena dari permintaan biasanya ada di breakdown dan ada poinnya masing-masing dan nanti akan ditotal jumlahnya, yaitulah poin maksimalnya. Contohnya di sini. Ketika peserta mengirimkan hasil dengan nama nomor underscore nama modul, nah itu saja kalau nama modulnya sudah benar otomatis akan dapat poin. Contohnya di sini poinnya 0,25. Jadi kalau misalnya peserta penamaan folder aja salah, ya 0,25 yang harusnya didapat secara free karena kita mengumpul dengan jawaban nama yang benar, nah itu otomatis akan hilang kalau penamaannya tidak sesuai. Lalu di sini ada skema and data use as provided. Jadi skema datanya diberikan, kemudian digunakan. Nah, kalau digunakan akan dapat poin. Kemudian ada SQL-nya diekspor, diagramnya juga diekspor, akan dapat poin. Nanti kalau misalnya peserta salah nih, misalnya ekspor database atau belum diekspor, ya otomatis poin ini akan hilang juga. Kemudian seperti ini adalah poin untuk API. Misalnya ketika API dicoba register sukses, nah itu dapat poin 0,5. Nah, tapi kalau misalnya ketika dicoba untuk register tidak jalan, ya otomatis 0,5-nya hilang. Nah, itu adalah jenis penilaian measurement. Jadi udah pasti. Ada dapat poin, tidak ada, otomatis 0. Kemudian ada penilaian dengan nama judgment. Nah, judgment ini adalah poin penilaian di mana nilainya itu ada range poin penilaiannya. Jadi range-nya itu mulai 0 sampai 3. Nah, biasanya range-nya 0 itu adalah kalau tidak dikerjakan sama sekali. Kemudian range-nya 1 dikerjakan namun tidak sesuai permintaan. Range 2 biasanya diberikan atau dikerjakan namun belum sempurna, dan yang poin ketiga adalah ya sesuai dengan permintaan soal. Contohnya di sini. Ini adalah contoh dari modul front end dari modul client. Maksudnya modul server untuk bagian front end. Di sini contohnya, kita kan sudah disediakan template HTML. Lalu template tersebut tidak digunakan. Peserta hanya membuat desain sendiri misalnya, tidak menggunakan template, ya otomatis poinnya 0 dong karena tidak menggunakan template yang digunakan. Namun jika menggunakan template tapi tidak ada modifikasi, jadi hanya menggunakan file HTML yang diberikan, tidak ada modifikasi dari database dan lain-lain, ya otomatis dia masuk ke kategori 1. Nah, kalau misalnya digunakan namun modifikasinya sedikit, itu masuk ke kategori 2. Terus kalau misalnya digunakan dan sesuai dengan permintaan, dia akan dapat poin 3. Atau kategori 3. Nah, cara penilaiannya adalah hasil dari peserta masuk kategori berapa dibagi 3 dikali jumlah maksimal poin. Contohnya di sini maksimal poinnya adalah 3 poin. Berarti kalau peserta masuk ke kategori 2, itu poinnya adalah 2/3 dikali jumlah maksimalnya. Di sini kebetulan maksimalnya 3, berarti poinnya adalah 2 untuk 1 poin. Kalau misalnya di sini poinnya misalnya cuma 1,5, berarti 2/3 dikali 1,5. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, itu sudah ada rumusnya, juri tinggal menginputkan sesuai dengan hasil yang peserta kerjakan. Jadi begini untuk sistem penilaiannya. Lalu, untuk schedule pelaksanaan lomba, jadi di sini schedule pelaksanaan lombanya itu, ini adalah estimasi ya, jadi nanti pelaksanaannya mengikuti dari kondisi di tempat lombanya. Nah, di sini diharapkan H-1 kita sudah selesai melakukan familiarisasi, dan nantinya akan ada time luring untuk memastikan hardware yang digunakan dan software yang digunakan itu sesuai dengan yang ada di list. Jadi, semua file di luar dari permintaan diharap sudah dihapus. Jika misalnya belum dihapus, ya kita akan hapus ketika TM luring ini. Jadi dalam masa familiarisasi kita akan cek semuanya, kita cek error-errornya, kayak misalnya ada aplikasi yang tidak jalan, ya kita akan buat itu menjadi bisa digunakan, pokoknya sampai aman ketika pelaksanaan hari lomba. Karena kalau misalnya di hari H, ketika pelaksanaan lomba, ada ternyata hardware-nya belum sesuai atau ada software yang belum diinstal, nah itu kita tidak ada waktu untuk mengecek atau menginstal lagi. Jadi semuanya nanti dipastikan H-1 ini sudah aman untuk hardware dan software-nya. Nah, di sini perkiraan adalah sekitar jam 10, tapi tergantung dari nanti yang ada di lokasi lomba
kira-kira sudah standby dari jam berapa. Jadi ini tentatif mengikuti dari nanti yang ada di tempat lomba. Kemudian untuk lomba hari pertama, di sini ada persiapan. Ya, pagi hari kita melakukan persiapan, kemudian diharapkan persiapan 30 sampai 1 jam. Ya, kalau misalnya bisa lebih cepat, kita bisa lebih cepat juga untuk mulai lombanya. Ini sebenarnya 7.30. Dari 7.30 sampai jam 8, mungkin sekitar 30 menit kita persiapan, seperti briefing soal dan lain-lain. Kemudian kita akan melaksanakan modul selama 4 jam. Lalu isoma setelah itu adalah penilaian untuk modul yang dikerjakan di hari pertama. Kalau misalnya yang dikerjakan adalah klien, berarti kita langsung melakukan penilaian untuk modul klien. Lalu di hari kedua, kita lakukan hal yang sama, paginya persiapan dan briefing soal, selanjutnya dilanjutkan dengan pengerjaan untuk modul server. Dan kita istirahat isoma dulu dan melakukan penilaian hari kedua. Setelah penilaian hari kedua selesai, selanjutnya kita akan lakukan review dan pengumuman untuk hasilnya. Jadi kita akan lihat semuanya di penilaian hari pertama dan hari kedua akan ditotal dan hasilnya akan kita umumkan. Dan semua pelaksanaan ini tentatif, jadi nanti mengikuti tempat lomba. Jadi kalau misalnya kita mulai bisa lebih cepat, ya selesai juga bisa lebih cepat. Jadi kira-kira seperti ini untuk timeline kegiatannya. Mungkin nanti kita bisa bahas dengan penjab yang ada di lokasi, apakah siap untuk melaksanakan jam ini atau nanti akan ada perubahan atau tidak. Kemudian di sini untuk spesifikasi softwarenya yang digunakan sama seperti sebelum-sebelumnya. Jadi kita di sini servernya masih menggunakan SAM. Kemudian ada editornya, beberapa editor yang boleh diinstal. Jadi ini tidak perlu diinstal semua, cukup install saja yang digunakan. Misalnya peserta hanya menggunakan VS Code, ya tidak perlu menginstal Sublime atau Notepad atau PHP Storm. Tapi kalau misalnya peserta ingin menggunakan PHP Storm, ya silahkan install saja software yang dibutuhkan. Kemudian di sini Office, tujuannya adalah untuk membaca soal. Jadi nanti kita akan sediakan soal dalam bentuk dokumen. Lalu ada Chrome untuk pengecekan hasil. Jadi untuk modul klien, nantinya kita akan cek menggunakan Chrome. Lalu pastinya ada Composer untuk melaksanakan modul servernya, dan ada Node.js yang diinstal juga. Dan pastinya nanti akan ada Postman untuk mengecek URL. Jadi nanti untuk Postman portable-nya akan saya share juga untuk softwarenya. Jadi kalau misalnya ada peserta yang belum pernah menggunakan, ya nanti bisa disesuaikan mumpung masih ada waktu sebelum pelaksanaan lomba. Kemudian untuk spesifikasi hardware. Jadi untuk spesifikasi hardware, dikarenakan hardware kan disediakan oleh peserta atau dari sekolah, ya diharapkan memberikan hardware yang terbaik. Jadi di sini hanya spesifikasi minimum saja yang disarankan. Jadi kalau misalnya bisa lebih tinggi, misalnya bisa i7, ya silahkan diperbolehkan. Namun untuk operating sistemnya kita samakan, kita menggunakan Windows. Jadi kalau misalnya ada yang menggunakan macOS, ya tolong disesuaikan dengan yang lain, kita akan menggunakan Windows. Lalu jika bisa untuk alatnya kita samakan saja, misalnya menggunakan laptop saja supaya tidak makan tempat dan lebih ringkas untuk penataannya. Namun kalau misalnya mau menggunakan mousepad atau menggunakan keyboard tambahan, ya diperbolehkan. Nah ini adalah spesifikasi minimum yang disarankan, jika bisa lebih baik. Seperti prosesor, misalnya minimum Intel i5 Gen 8 atau lebih tinggi, misalnya bisa i7 Gen 12 ya malah lebih baik. Kemudian RAM minimum 4. Lalu untuk harddisknya kita pakai SSD. Ya minimum ya sesuai dengan penggunaan lah. Ya sebisa mungkin kalau bisa jangan sampai lag ya untuk mengerjakan. Oh ya, di sini ada satu software yang saya lupa sebutkan. Jadi di sini ada software WinRAR atau 7-zip. Jadi bebas kalian install saja WinRAR atau 7-zip. Fungsinya adalah untuk melakukan zip folder ketika nanti pengumpulan hasil. Karena berdasarkan pengalaman, ketika peserta melakukan zip dengan menggunakan Windows tanpa software tambahan, itu sangat lama sekali. Jadi untuk mengantisipasi hal tersebut, silakan untuk menginstal WinRAR atau WinZip untuk melakukan kompres dan ekstrak hasilnya. Kemudian untuk plugin atau resource, nah di sini kita gunakan list dari plugin yang sudah ada. Ini adalah list plugin dari VS Code yang boleh digunakan, dan ini adalah resource yang sudah di-share oleh juri supaya peserta bisa menyesuaikan nanti ketika pelaksanaan lomba
kita pakai versi berapa dan disediakan apa saja. Dan ini juga ada Postman Portable yang bisa diinstal oleh peserta untuk familiarisasi supaya di hari hanya sudah terbiasa. Nah, ini nanti linknya akan saya share di grup. Nah, untuk sekarang saya coba share dulu ke chat ya. Jadi di chat sudah saya share untuk list dari resource plugin dan deskripsi teknis yang bisa dibaca oleh peserta. Oke, sambil melihat slide, silakan dibuka untuk listnya. Nah, di sini adalah link yang tadi saya share, isinya adalah seperti ini. Jadi ada link resource. Resource ini jika kalian buka atau peserta buka, di dalamnya akan ada file skeleton dari Laravel, React, dan Vue-nya, serta aplikasi Postman-nya yang portable. Jadi nanti bisa disesuaikan saja kira-kira menggunakan sesuai dengan yang ada di sini. Kemudian di dalam sini juga ada folder deskripsi teknis dan kisi-kisi. Nah, ini adalah deskripsi teknis yang pastinya peserta harusnya sudah bisa download ya. Dan ada kisi-kisi yang nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Nah, di bagian resource ini adalah extension VS Code yang boleh diinstal. Jadi di luar ini tidak diperbolehkan diinstal, seperti Laravel extension, Itelepens, dan lain-lain, Errorlens, dan lain ini yang boleh diinstal. Jadi kita samakan saja, silakan install yang ada di list ini, yang sesuai dengan kebutuhan. Jika tidak ada yang ada di sini, ya mungkin nanti bisa disampaikan di grup, supaya kalau misalnya memang bisa ditambahkan, kita akan tambahkan, namun kalau misalnya tidak, ya sudah, yang ada di list ini saja. Jadi sampai sebelum perlombaan dimulai, jika ada tambahan list di sini berarti kita bisa ada tambahan plugin yang bisa digunakan. Namun jika tidak ada tambahan ya hanya ini saja plugin yang boleh digunakan. Boleh menggunakan plugin atau menggunakan tema. Jadi extension di sini yang disediakan adalah extension dari Vue.js VS Code-nya. Jadi bukan dari aplikasi Chrome atau yang lain. Karena untuk Chrome-nya tidak ada extension tambahan. Oke. Di sini, untuk deskripsi teknis, itu sudah dijelaskan semua tentang apa yang akan dikerjakan ketika pelaksanaan lomba. Nah, di deskripsi teknis ini, dijelaskan standarnya dapat dari mana, soal ini mengacu dari mana. Jadi kenapa kok softwarenya itu harus menggunakan A, B, C? Ya karena kita kisi-kisi soal disusun berdasarkan Asian Skill Competition, World Skill Competition Standard. Jadi kita menggunakan standar dari World Skill. Jadi kalau misalnya dari pusatnya menggunakan software A, ya kita ikuti software yang digunakan. Kemudian deskripsi teknisnya dijelaskan, web ini mengerjakan apa, web teknologi ini isinya apa saja, semuanya dijelaskan di sini. Seperti di sini apa saja yang dikerjakan, prinsipnya apa saja, ini bisa dibaca. Kemudian kita akan menyorot di bagian, nah ini untuk penilaian judgment dan measurement yang tadi sudah dijelaskan, ya sama seperti ini. Kita akan fokus ke bagian kisi-kisi. Nah, di bagian kisi-kisi ini adalah soal yang akan kita kerjakan atau gambaran soal yang akan kita kerjakan. Jadi ini bukan soalnya, tapi gambarannya akan seperti ini. Jadi nanti waktu hari H, peserta akan disediakan soal dengan nama modul tersebut dan juga medianya atau resource-nya. Contohnya di sini untuk modul server side, akan ada dua file, yaitu server side-nya dalam bentuk dokumen, yaitu soal seperti ini, dan ada modul server side media itu berisi resource-nya. Nah, untuk resource-nya beberapa seperti framework-nya itu sudah di-share ya seperti ini. Sisanya adalah seperti template, database, Postman Collection, dan lain-lain. Nah, itu akan di-share ketika pelaksanaan lomba. Jadi kita tahu soalnya ketika lomba dilakukan. Nah, contohnya seperti ini. Di sini adalah perusahaan penjual mobil, intinya ingin menjual mobilnya ke orang-orang. Kemudian mereka tidak hanya menjual, tapi juga bisa memberikan cicilan atau rental, misalnya seperti itu.
Nah, di sini dijelaskan. Jadi kita menggunakan apa? Nah, di sini ada dua fase. Fase pertama adalah membuat RESTful API-nya, kemudian fase kedua untuk membuat front end-nya. Nah, di sini pastikan ikuti permintaan soal. Contohnya, misalnya di sini user bisa melakukan apa? Bisa misalnya login menggunakan ID card dan password. Ya udah, berarti ketika nanti membuat API-nya, ya loginnya menggunakan ID card dan password, jangan yang lain. Nah, nanti kalau misalnya ketika soal ternyata diminta login pakai username dan password, ya berarti masukinnya username dan password, jangan ID-nya. Nah, kemudian untuk tokennya pastikan sesuaikan dengan permintaan soal. Nah, kalau di sini kan misalnya, oh tokennya di-generate menggunakan Sangstorm, berarti pakai itu. Kalau misalnya ternyata di soal diminta tokennya menggunakan MD5, ya udah ikuti. Misalnya pakai S4, ya ikuti. Nah, sesuai dengan permintaan dari soal. Jadi, pastikan kalian melihat soal dan teliti. Karena salah saja di bagian token, otomatis hampir semua URL pasti akan tidak bisa diakses, karena kan formatnya beda. Nah, di sini contoh URL-nya, nah ikuti. Untuk URL-nya ikuti. Jadi jangan buat URL sendiri. Kayak misalnya kalian ingin, misalnya API, misalnya mau ditambahin /API keren. Ya silakan, tapi tidak akan dinilai. Karena yang dinilai adalah sesuai dengan URL yang diminta. Metodenya juga disamakan, kalau misalnya metodenya post ya ikuti, kalau metodnya delete ya ikuti, metodenya get ya ikuti, nah, pokoknya ikuti semua yang diminta. Nah, di sini contohnya ketika melakukan login, URL-nya adalah ini dengan metode post, lalu data yang dikirim adalah ID card number dan password, jadi ikuti saja. Nanti request yang diterima adalah ID card dan password. Kemudian di sini jika sukses, outputnya apa? Misalnya diberikan status code-nya 200, kemudian di dalam body-nya memunculkan detail dari user yang masuk, seperti name, gender, dan lain-lain, dan itu urutannya juga diikuti. Jadi jangan kalian buat sendiri untuk urutannya, ikuti saja. Kayak misalnya di sini diminta name, ya udah tulisannya name, jangan tulis nama. Jadi ikuti saja sesuai dengan permintaan. Kemudian di sini kalau incorrect, ngapain? Misalnya di sini ketika password salah, status code-nya misalnya berubah jadi 401. Ya udah ikuti saja sesuai dengan permintaan. Jadi semua URL itu ada semua di sini, tinggal dibaca saja soalnya. Nanti di soal hari H juga seperti ini. Semua URL sudah ada dan peserta tinggal mengerjakan sesuai dengan permintaan. Nah, ini adalah contoh dari Postman yang sudah di-share ke peserta. Jadi untuk Postman-nya peserta diminta untuk mengerjakan sesuai dengan URL ini. Nah, semua URL yang ada di sini bisa diakses dan berjalan sesuai dengan permintaan, ya otomatis nilainya akan maksimal untuk fase 1 atau untuk fase API-nya. Lalu untuk fase kedua, setelah membuat API, selanjutnya adalah front end. Jadi API sudah jadi, sekarang kita buat front end-nya. Nah, front end-nya adalah menghasilkan atau menampilkan atau menjalankan hasil dari JSON yang didapat di API. Jadi kalau misalnya kita login ya pakai API untuk login. Kemudian kalau misalnya kita mau logout ya berarti pakai API untuk logout dan seterusnya. Jadi di sini jelaskan skenario seperti apa. Kemudian jika login berhasil munculnya apa, ketika gagal munculnya apa. Nah, itu halaman front end-nya akan tampil sesuai dengan permintaan soal. Nah, ini contoh kalau misalnya masuk dashboard, template-nya seperti ini, kemudian datanya seperti ini, ya nanti bisa dilihat detailnya. Intinya, kerjakan apa yang diminta soal, bisa dikerjakan, ya otomatis poinnya akan maksimal. Jadi template ini sudah disediakan, peserta tidak perlu melakukan desain lagi. Nah, ini aja contoh IRD yang diekspor nanti. Jadi kita, kan tadi yang diminta di slide itu ada diagram yang di-share. Nah, diagramnya dalam bentuk seperti ini. Jadi supaya juri bisa melihat, oh ternyata ada beberapa yang terhubung foreign key-nya, kemudian ada primary key-nya, nanti kita bisa tahu. Atau database dirubah. Nah, itu juri biar bisa mudah melihat. Kemudian di sini pasti ada instruksi untuk pengumpulan seperti penomoran dan lain-lain, ikuti saja. Seperti di sini ada nomor server modul underscore / backend atau / frontend. Nah, ikuti saja untuk penilaiannya. Kemudian ini adalah contoh client set modul. Jadi di sini client set modul sebenarnya
tergantung nanti hari H munculnya seperti apa, bisa membuat game atau membuat aplikasi, ya intinya hanya menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Jika kita punya kemampuan tersebut yang kuat, ya pasti bisa mengerjakan soal tersebut. Nah, ini adalah contoh untuk kisi-kisi bahan belajar modul client set-nya. Jadi di sini sudah ada sebuah game, misalnya contohnya namanya Bombsquid, di mana di sini menggunakan HTML dan CSS serta JavaScript untuk membuat gamenya. Dan resolusinya adalah 1000 kali 600 pixel. Nah, berarti ketika kalian membuat desain, ya tampilannya 1000 kali 600. Jadi kalau misalnya layar laptop kalian lebih besar dari itu, ya gamenya berada di tengah. Karena yang diminta adalah sesuai dengan resolusi. Tuh. Ketika resolusinya lebih besar untuk layar yang di bawah, maka posisinya akan center. Jadi center atas, bawah, kiri, kanan. Kemudian di sini ya seperti biasa deskripsinya membuat gamenya menggunakan apa, kemudian requirement-nya di dalam gamenya ada apa seperti player name, game board, karakter, dan lain-lain. Itu bisa dibaca. Dan yang pasti adalah yang akan dinilai oleh juri adalah file index HTML. Jadi nanti di dalam folder nomor underscore modul client itu ada file index HTML di mana kodenya kalian masukkan ke dalam situ. Nah, untuk file JavaScript atau CSS itu bebas, terserah kalian mau buat seberapa banyak atau namanya apapun. Yang pasti HTML hanya ada satu file dengan nama index, karena nanti juri akan menilainya dengan cara mengeklik file index 2 kali, itulah yang tampil dan itulah hasilnya. Kemudian di sini dijelaskan semua poin-poinnya seperti welcome screen, kemudian start player, dan lain-lain. Itu kalau di sini kita melihat ada sekitar 37 poin. Nah, tapi di breakdown poin penilaian itu bisa lebih dari itu. Jadi pastikan kalau kalian mengerjakan apa yang diminta soal dan hasilnya sesuai, ya sudah, berarti nilai kalian akan maksimal. Kayak seperti ini bisa lawan komputer, kemudian misalnya ada masing-masing item dan memiliki efek yang berbeda, kemudian di sini bisa save di local storage, bisa muncul game over, dan lain-lain. Nah, itu jika muncul, maka hasilnya akan ya maksimal poin penilaiannya. Dan di sini juga ada instruction untuk pengumpulan hasilnya, misalnya nomor underscore client modul. Kemudian ini contoh, misalnya ada desain. Nah, jadi desain udah ada, sprite gambarnya juga udah ada, jadi peserta tinggal mengerjakan sesuai dengan permintaan. Nah, ini contoh game yang dikerjakan. Namun, ketika nanti pelaksanaan, belum tentu soalnya akan seribet ini atau sebanyak ini. Kita juga ketika pelaksanaan bisa membuat modelnya seperti ini, seperti aplikasi. Contohnya seperti di LKS Nasional ini, sebagai bahan belajar juga. Jadi di sini contohnya peserta diminta untuk membuat visual map. Jadi bisa menentukan jarak, kemudian harga atau biaya. Nah, kalau di nasional modul ini hanya 3 jam. Tapi karena kita masih provinsi, kita ambil 4 jam saja untuk modulnya. Ya sama, hanya menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, di sini sudah disediakan gambar mapnya misalnya. Kemudian peserta bisa memasukkan add point, misalnya titiknya, kemudian titik A misalnya di Jakarta, kemudian titik B di Semarang, kemudian dihubungkan dari Jakarta ke Semarang, lalu bisa dikasih nama, kemudian setelah dihubungkan ada biaya. Jadi kan nanti di sini pilih misalnya dari Jakarta ke Semarang. Oh, ternyata kita mau pakai kereta. Ya udah, kereta, nanti kereta sudah ada warna, colornya, kemudian speednya berapa, kecepatannya, dan harganya berapa per kilometer. Jadi kalau misalnya nih dari Jakarta ke Semarang 80 kilo, berarti tinggal 500 kali 80 dan seterusnya. Nah, kalau di sini kan lebih ke arah logik ya. Jadi tidak seribet dari pembuat game, tapi logical thinking-nya lebih jalan di sini. Kemudian contoh nih, kalau misalnya mau Jakarta ke Semarang ada 3 nih yang dimasukkan. Kalau misalnya pakai pesawat seperti apa, kereta seperti apa, dan pakai mobil seperti apa. Nah, ini ada pilihannya nih. Jadi kalau misalnya kereta Rp500 per kilometer, kalau bis Rp100 per kilometer, dan kalau misalnya airplane dia 1.000 per kilometer. Nah, tujuannya apa? Setelah ditambahkan seperti ini, tujuannya adalah di akhir. Jadi kita udah berikan rute, kemudian kita bisa kontrol plus dan kontrol min untuk zoom in dan zoom out, dan di endingnya adalah kita bisa melakukan finding rute. Jadi kalau misalnya contoh nih, kita mau ke Pontianak
dari Pontianak ke Bali. Nah, ketika kita pencarian di sini akan muncul ketika dari Pontianak mau ke Bali, dia melewati apa saja. Jadi pertama misalnya Pontianak ke Jakarta dengan metode penerbangan misalnya Jakarta Semarang. Nah, nanti di total dari semuanya jumlahnya berapa. Jadi kita bisa sorting berdasarkan tercepat atau termurah. Nah, kalau misalnya di soal game tadi, kita bisa melakukan sorting berdasarkan di sini kan ada tuh. Ketika sorting, nah, set storage, jadi dia bisa lihat leaderboard berdasarkan total wall, total TNT. Nah, sebenarnya sama. Cuman jenis soalnya berbeda, tapi intinya ya sama. Kita menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Jadi kalau misalnya logical thinking-nya sudah siap atau sudah sesuai dengan permintaan soal, ya otomatis pasti bisa mengerjakan. Nah, itu semua tadi sudah ada di folder resource yang di-share. Nah, itu ada deskripsi teknis dan kisi-kisi bisa dibaca lagi untuk bahan belajar. Lalu, ini adalah framework tadi ya yang bisa digunakan, dan ini adalah Postman Portable yang bisa dicoba. Kenapa kok kita pakai yang ini versi 7? Karena ini bisa offline. Saya kira seperti itu. Oke, mungkin dari saya cukup untuk penjelasan tentang kisi-kisi dan soalnya serta bagaimana teknis pelaksanaan lomba. Selanjutnya, mungkin Pak Ahmad Saugi dan Pak Ahmad Irfan jika ada tambahan. Sudah cukup, Pak. Oke. Mungkin kalau misalnya ada peserta yang ingin bertanya, peserta atau pembimbing, ada pertanyaan yang perlu kita bahas, boleh ditanyakan. Oke, ini sudah ada beberapa pertanyaan ya yang sudah dijawab oleh Pak Ahmad Saugi. Seperti cara membedakan title modification dan song modification gimana? Nah, itu nanti ada tuh sesuai dengan penyesuaian dari template-nya. Jika di soal ada permintaan seperti itu, ya kita akan sesuaikan. Jadi juri itu pasti akan menilai berdasarkan apa yang diminta di soal. Kemudian jadwal pengerjaan beda dengan kisi-kisi. Dan kisi-kisi hari pertama mengerjakan modul A, hari kedua modul B. Presentasi in time ini mengerjakan front end lalu back end. Yang mana yang akan digunakan? Jadi modul A itu maksudnya adalah modul client, modul B itu maksudnya modul server. Nah, di dalam modul server itu ada dua fase. Ada fase front end dan ada fase back end. Nah, sedangkan modul client di dalamnya bisa membuat game atau membuat apps. Dan masing-masing modul itu tadi waktunya adalah 4 jam. Nah, kalau untuk ini ada pertanyaan lagi, apabila untuk peralatan komputer laptop disediakan panitia atau peserta bawa sendiri. Nah, untuk ini nanti mungkin penjawab di lokasi yang menjawab ya untuk masalah peralatan, terus meletakkannya kapan siapnya, mungkin bisa di share boleh oleh penjawab yang ada di lokasi. Pak Arsyad, bagaimana Pak untuk software-nya atau hardware-nya? Baik, terima kasih Pak David. Untuk peralatan nanti Oh iya. peserta yang membawa sendiri ya, diharapkan membawa sendiri seperti yang dijelaskan oleh juri dari Mas David tadi, bahwa kalau bisa ya speknya terserah gitu ya, semaksimal mungkin. Jadi bisa maksimal mengerjakannya seperti itu. Namun nanti kami harap dari lokasi agar terjadi apa ini ya, sama-sama kita tenang gitu ya. Tolong yang diinstal hanya sesuai dengan program-program yang disampaikan di kisi-kisi oleh Bapak Ibu juri di sini. Jadi laptopnya selain itu mohon tidak diinstal software lain yang tidak dibutuhkan begitu, agar semuanya lebih seragam gitu ya. Walaupun dalam segi spek tidak sama mungkin, tapi paling tidak softwarenya kami harap sesuai dengan yang kisi-kisi saja. Lalu ini saya ingin memastikan untuk pelaksanaannya itu tanggal 8 atau bagaimana? Kalau dari kami sih kalau bisa tanggal 8 gitu ya. Oh, gitu. Oh, tanggal 8 ya Pak ya?
Iya, Oke, agar nanti mungkin yang tanggal sebelumnya itu Berarti digunakan. prepare-nya di tanggal Oke. 7. Ya, untuk pengumpulan alat nanti mungkin di tanggal sebentar, tanggal 7 dan 6 gitu mungkin gitu. Agar kami juga bisa sedikit melakukan pengecekan gitu kan. Apakah ada program-program yang apa ya, selain yang di kisi-kisi atau tidak seperti itu. Jadi mungkin 2 hari gitu aja ya untuk pengumpulan alat tanggal 6 dan 7, namun tanggal 7-nya mungkin sampai siangan gitu aja agar kita prepare. Lalu satu lagi untuk pengundian nomor itu dilakukannya seperti apa? Apakah di sini ataukah nanti waktu di lokasi itu saat kita nerima barang itu sekalian kita undi nomor agar barang mereka kita letakkan di bangkunya sesuai gitu atau seperti apa? oke. Jadi kalau pengalaman tahun sebelumnya, Pak, jadi nanti Oke, kita ada TM lagi untuk familiarisasi alat, Pak. Jadi nanti ketika oke, masa familiarisasi, peserta diminta untuk mengecek semua peralatan mereka. Jadi apakah ada yang di luar dari permintaan. Jadi kan di sini kan diharapkan semuanya sudah bersih, seperti oke. file-file, jadi tidak ada file apapun. Jadi kalau misalnya ada file lain ya kita hapus langsung ketika familiarisasi tersebut. Dan untuk nomor kita langsung bagi di situ, Pak. Jadi kita ketika peserta masuk, kita melakukan briefing, setelah briefing kita undi nomornya, lalu kita letakkan komputernya sesuai dengan nomor tersebut dan kita lakukan familiarisasi selama beberapa waktu ya sampai dipastikan sudah bersih dan sudah sesuai dengan yang diminta. Seperti Berarti itu, Pak. kita lakukan tanggal 7 seperti itu gitu. Oke, berarti tanggal 7 ya, Pak ya. Jadi kemarin tuh Oke. kebetulan kita kan baru dapat jadwal secara garis besarnya saja, Pak, dari panitia provinsi. Nah, untuk jadwalnya kemarin itu saya settingnya tanggal 6 untuk TM Gitu ya. tersebut. Tapi kalau misalnya memang panitia sanggupnya di tanggal 7 ya kita bisa sesuaikan, Pak. Jadi nanti berarti untuk lombanya adalah di tanggal 8 dan 9. Oke. Oke, baik. Kalau dari kami sih kalau bisa seperti itu. Oke, berarti diharapkan ini apa ya? Untuk tanggal 7 ya siang hari sudah aman ya Pak ya untuk software hardware-nya. Jadi kita sudah langsung bisa melaksanakan familiarisasi. Jadi diharapkan sebelum siang hari di tanggal 7 itu semuanya sudah di-loading, sudah diletakkan saja. Oke. Kira-kira seperti itu, Pak. Satu lagi, untuk layout yang saya lihat tadi, ini sekolah kami sepertinya tidak memungkinkan untuk membuat layout tersebut karena memang di sini ditempati beberapa lomba ya. Untuk ruangan yang besar itu udah dipakai. Kalau nanti yang memungkinkan itu ada ruangan ya lab komputer begitu, jadi kita kosongin kan tinggal meja dan jaringannya. Nah, kalau terbagi jadi sekitar 2 sampai 3 lab itu bagaimana gitu? Apakah boleh? Karena memang tidak memungkinkan tempatnya sepertinya untuk Oh, jadi satu. iya, Pak. Kebetulan kan untuk Provinsi Jawa Timur ini kan luar biasa ya, Pak ya, antusiasnya ya, Pak ya. Jumlah Betul, pesertanya 41. jumlah pesertanya sangat 40 kayaknya, Pak. 40. 40 ya, Pak Iya. Hasan. iya, sangat banyak sekali. Awal-awal Iya. saya lihat 20-an berapa. Oh, oke lah, satu lab mungkin masih bisa. Ternyata ini udah nggak bisa kayak Kalau kalau Melonjak. tahun lalu kayak sepertinya malah sampai 46, Pak. Jadi 46. jadi sangat banyak sekali. Jadi kalau misalnya memang tempatnya tidak memungkinkan, Pak, ya tidak masalah. Jadi nanti tim juri kita akan bagi. Jadi nanti ada juri yang Oke. standby di salah satu tempat. Kalau misalnya jadi 2 tempat ya kita bagi 2 jurinya. Kalau misalnya jadi 3 tempat ya kita bagi masing-masing tempatnya ada juri. Tapi sebelum pelaksanaan lomba kita akan lakukan briefing di satu tempat, Pak. Jadi nanti kalau misalnya bisa di satu tempat yang utama itu disediakan kursi-kursi yang penting bisa duduk aja untuk briefing. Supaya tidak Baik. perlu kita ulang-ulang untuk briefingnya. Nah, setelah briefing selesai, peserta nanti kembali ke lokasi masing-masing pelaksanaan tempat lombanya sesuai nomor, baru kita laksanakan secara bersamaan. Kira-kira seperti itu, Pak. Baik. Jadi nanti layoutnya itu perlu saya kirim di chat ya, bisa nggak di chat? Kalau Seperti lab pada Bisa. umumnya insya Allah. iya, Pak. Kalau untuk layout sebenarnya bebas, Pak, mengikuti dari Oh, ruangan gitu. saja, Pak. Itu Ruangan. kebetulan layout untuk Baik. LKS nasional, jadi ya kalau Oke. misalnya bisa disamakan ya ya nggak apa-apa, kalau nggak ya nggak apa-apa. Oke. Punten, karena emang ruangan seperti aula kan sudah ditempati yang lain seperti ITNSA yang butuh banyak komputer juga gitu. Jadi
kita bisanya di lab-lab gitu. Seperti itu. Terima kasih. Berarti nanti briefing untuk eh, pengenalan lingkungan tanggal 7 begitu ya. Oke, baik, Pak. Berarti kita pastikan tanggalnya berarti tanggal 7, TM online-nya siang ya, Pak ya? TM luringnya siang. Jadi sebelum itu ya alat sudah loading ke lokasi. Kemudian lombanya tanggal 8 dan tanggal 9. Oke. Begitu, terima kasih banyak. Monggo. Oh ya, satu lagi. Untuk lomba ini tidak diperlukan koneksi internet gitu. Kalau koneksi internet tidak diperlukan, Pak. Kita hanya butuh jaringan saja. Jadi jaringan yang juri bisa mengakses satu jaringan dengan peserta. Jadi nanti untuk pengumpulan hasil peserta lewat jaringan saja. Baik. Terima kasih. Insya Allah untuk saat ini cukup. Monggo mungkin Bapak Ibu guru, pembimbing yang lain atau dari Bapak Ibu juri yang terima. Baik. Terima kasih Pak Arsyad untuk penjelasannya. Jadi untuk masalah hardware, peserta membawa sendiri dan nanti diletakkan H-1 sebelum pelaksanaan lomba maksimum. Jadi H-1 pagi diletakkan. Nanti siang harinya mungkin setelah istirahat siang kita akan lakukan TM tersebut supaya lebih jelas dan sudah ya aman lah ketika pelaksanaan lomba, tidak perlu ada ya misalnya hari H tiba-tiba SAM nggak jalan. Nah itu tuh kalau misalnya ada seperti itu kan sayang waktunya untuk hal tersebut, karena kan kebetulan jumlah peserta lumayan banyak, jadi penilaian juri juga lumayan lama. Jadi ya diharapkan kita efisiensi waktu sebaik mungkin. Nah kemudian ini ada beberapa pertanyaan dari peserta seperti apakah penilaian objektif diselenggarakan terbuka, transparan, letak salah dan benarnya di mana? Untuk penilaian semuanya objektif, juri menilai semua yang ada di poin penilaian, ada marking SIM-nya. Marking SIM-nya juga mengikuti dengan format sesuai dengan word skill, dan nanti di akhir itu semuanya akan di-share hasil peserta juga. Ya semuanya bisa dilihat lah kira-kira benar atau salahnya di mana. Ya kalau misalnya salahnya itu ya berarti kalau ada poin penilaian diminta terus tidak dikerjakan ya salah. Kalau benar ya poin yang dikerjakan dan hasilnya ada ya itu berarti benar. Kira-kira seperti itu. Kemudian di sini ada pertanyaan, jika menggunakan Linux tidak bisa menginstal SAM atau diperbolehkan. Nah kembali lagi, jadi semua software dan hardware itu yang kita berikan tadi kan diperbolehkan menggunakan spesifikasi apapun, namun untuk softwarenya itu kita menggunakan operating system Windows. Nah kenapa seperti itu ya? Karena memang di WorkSkill-nya kita menggunakan Windows. Jadi dari WorkSkill turun ke ASEAN Skill dan turun ke LKS Nasional semuanya menggunakan Windows. Jadi daripada peserta apabila kan tujuannya kan semuanya ingin melaju ke level yang lebih tinggi, daripada mengulangi atau belajar lagi hal yang baru, ikuti saja sesuai dengan software yang diminta. Jadi kalau misalnya biasa pakai Linux ya coba belajar pakai Windows. Kira-kira seperti itu. Nah, di sini ada pertanyaan lagi. Untuk alat yang dibawa harus menggunakan laptop atau boleh menggunakan PC? Jadi sebenarnya dikarenakan jumlah pesertanya cukup banyak ya, disarankan sih menggunakan laptop, Bapak Ibu ya. Jadi kita sepakati saja ya, mungkin kita menggunakan laptop karena di nasional juga kita menggunakan laptop. Biar lebih ringkas saja. Kemudian mohon izin untuk keyboard yang sepakati, tidak berbunyi keras mengganggu konsentrasi peserta lain. Nah, kalau untuk keyboard itu sebenarnya dari WorkSkill aturan dari pusatnya itu bebas menggunakan keyboard apapun, yang penting tidak ada makronya. Jadi mau menggunakan keyboard mekanik juga diperbolehkan sebenarnya. Yang penting menggunakan kabel dan tidak ada makronya. Mungkin kalau misalnya untuk keyboard dan peralatan lain yang ada disiapkan di nasional mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Ahmad Irfan seperti apa yang diperbolehkan? Ya, untuk spesifikasi keyboard atau mouse itu biasanya kita yang penting nggak ada ini ya, nggak ada makro sama harus wired. Dalam artian harus ada kabelnya gitu, ada kabelnya. Dan untuk spesifikasi keyboard sih sebenarnya nggak ada. Maksudnya kayak apakah switch-nya warna merah atau biru gitu ya, itu nggak ada sih gitu. Jadi walaupun ada peserta yang bawa keyboard mekanikal yang berisik, itu sebenarnya kita perbolehkan gitu.
Hanya kita kasih kasih option untuk teman-teman itu boleh membawa semacam earplug gitu. Jadi earplug itu fungsinya untuk menutupi telinga gitu. Pengalaman saya juga menjadi peserta gitu di nasional sama ASEAN itu juga eh, diperbolehkan gitu membawa earplug gitu. Nah, jadi teman-teman yang mungkin ada firasatnya kayaknya bakal keganggu gitu kalau misalkan ada teman-teman yang peserta lain yang membawa eh, keyboard yang berisik gitu. Teman-teman bawa earplug aja gitu. Gitu ya. Oke, terima kasih Pak Irfan. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan atau dibahas? Atau sudah tidak sabar mau coba ngerjain kisi-kisi ya? Ya habis ini. Waktunya lumayan panjang nih. Sambil Sudah menunggu buka nggak puasa sabar nih. lomba kayaknya sudah. Iya, Pak. Udah nggak sabar. Oke, kalau Mm-mm. misalnya sudah tidak ada lagi, mungkin cukup dari saya ya untuk penjelasannya. Jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut, kita bahas di grup saja ya. Kira-kira mungkin cukup dari saya, Pak. Selanjutnya saya serahkan ke Pak Hasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak David beserta tim sudah memaparkan Nickel Mapping untuk kegiatan LKS Web Teknologi di Provinsi Jawa Timur ini sudah gamblang semua, mulai dari prepare peralatan sampai dengan kepulangan peserta membawa juara sudah detail tadi ya, termasuk software-software yang harus terinstall sudah ada, peralatan tadi sudah kita sepakati bersama-sama, bahwasanya hari H-1 maksimal sudah berada di lokasi, karena hari H-1 siang atau di tanggal 7 siang sudah ada PR versi offline, jadi sekaligus briefing awal terkait dengan kegiatan lomba di hari pertamanya. Kurang lebih seperti itu kesimpulan. Nanti Bapak Ibu, teman-teman semua, kalau memang ada yang masih perlu ditanyakan, bisa melalui grup yang sudah disediakan. Begitu. Untuk peralatan tadi sepakat pakai laptop semua ya, tanpa PC, karena ingat juga lokasi di Surabaya, SMK 1 Surabaya kebetulan ditempati berbagai macam bidang, jadi lokasinya nanti juga terbatas gitu kayaknya, jadi lebih baik pakai laptop semua. Toh itu juga merujuk ke LKS nasional, kurang lebih seperti itu ya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, saya kasih waktu lagi apakah masih ada yang bertanya atau sudah kita cukupkan? Soalnya sudah banyak yang ingin ngerjain kisi-kisinya tadi ini Pak. Iya, apalagi tadi diinformasikan bisa berubah 100% gitu ya. Iya, iya. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah dirasa cukup untuk TM-nya? Kalau sudah cukup, boleh open cam semua, kita dokumentasi bersama-sama sebagai bentuk laporan ke Dinas Pendidikan. Boleh semuanya open cam, kita ambil gambar secara virtual bersama-sama. Ya, kasih senyum terbaiknya, hitungan 3, 2, 1. Oke, baik. Kemudian di slide berikutnya, boleh lagi open cam-nya Bapak Ibu. Ya, 3, 2, 1. Satu lagi Bapak Ibu. Ya, open cam semua, 3, 2, 1. Baik, terima kasih atas segala waktu dan perhatiannya untuk di
kegiatan Zoom kita ada technical meeting bidang lomba web teknologi LKS Dikmen Provinsi Jawa Timur. Saya mengucapkan partisipasi dan apresiasi tinggi-tingginya pada Bapak Ibu yang sudah hadir di pagi hari ini beserta tim juri dan juga penanggung jawab bidang lomba maupun penanggung jawab tempat lomba. Saya selaku host di pagi hari ini kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, kita tutup bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.